Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan pada channel Guru Accounting ya. Nah, di sini saya masih membahas mengenai soal pedagogik lanjutan yang kemarin, yaitu untuk persiapan UP PPG dalam jabatan 2022 ya. Nah, di sini saya membahas soalnya sekitar ya 10 soal ya, soal pedagogik. Nah, yang pertama, soal yang ke-1 yaitu indikator merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dalam mengembangkan indikator, hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan SK dan KD antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran. Ya, acuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional ya atau KKO yang terukur atau dapat diobservasi. Memperhatikan rujukan objek dan atau alat atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kita bahas ya. Nah, dalam mengembangkan indikator itu kita perlu mempertimbangkan ya, yang pertama tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Terus juga karakteristik mata pelajaran peserta didik ya. Terus yang ketiga potensi dan kebutuhan peserta didik ya, masyarakat dan lingkungan ya. Nah, itu jadi eh, harus bisa mempertimbangkan dalam pengembangan indikator. Jadi kalau dilihat dari pembahasan ini, ya, jawaban yang tepat itu yang D, adanya apa sesuai dengan karakteristik ya peserta didik, ya mata pelajaran, acuan pendidikan, ya potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja ya itu atau disebutnya dengan KKO ya kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi ya itu jawaban yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Pemilihan suatu sumber belajar dilakukan berdasarkan A. Standar kompetensi, ciri mata pelajaran dan pokok bahasan, B. Teori yang dipahami guru, C. Keinginan dan keputusan bersama, D. Tersedianya waktu dan dana yang ada, E. Kesesuaian dengan perkembangan zaman. Ya, nah pemilihan di dalam sumber belajar ya kita bahas yang kesesuaian dengan perkembangan zaman. Boleh masuk juga ya, tetapi ya namanya sumber belajar tidak sesuai dengan perkembangan zaman aja ya, bisa menggunakan sumber yang terdahulu ya. Tuh. Berarti salah ya. Terus D, tersedianya waktu ya dan dana yang ada ya. Itu. Ya, jadi kalau yang D ini ya kurang tepat kalau menurut saya ya. Tersedianya waktu ya. Kalau waktunya tidak ada ya berarti sumber belajar tidak bisa digunakan. Nah, itu. Terus yang C, keinginan dan keputusan bersama juga salah ya. Terus B, teori yang dipahami guru ya. Teori bukan hanya dipahami guru aja ya. Jadi ini juga tidak tepat ya. Itu. Jadi namanya sumber belajar itu harus sesuai dengan ya yang akan kita ajarkan ya, sesuaikan dengan KIKD-nya ya, standar kompetensi, terus ciri mata pelajaran, terus pokok bahasanya apa ya. Nah, itu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang A. Terus selanjutnya soal nomor 3. Seorang guru harus memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pertanyaan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah ya, A. Media pembelajaran yang baik adalah media yang berbasis TIK. Ya. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan.
Pemanfaatan media sebagai alat bantu mengenalkan materi pembelajaran. Ya. Nah, di sini kata kuncinya yang saya kasih warna biru. Ya, mampu memanfaatkan media dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Ya, kita lihat yang A, media pembelajaran. Ya, yang baik adalah media berbasis TIK. Ya, media pembelajaran itu ya tidak hanya berbasis TIK aja, ya banyak jenis-jenis media yang lainnya. Ya, jadi jawaban yang A itu salah. Terus yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Ya, jadi tidak tentu semua media itu bisa digunakan di semua pelajaran. Ya, itu media pembelajaran biologi, ya itu misalnya bedah kodok, ya ya tidak akan bisa digunakan media itu pada pelajaran matematika, ya itu jadi tidak semua media ya itu bisa digunakan di semua kegiatan pembelajaran, ya jadi sesuaikan dengan pelajarannya dan juga sesuaikan dengan KD-nya, ya itu dan tujuan pembelajarannya juga, ya B itu salah, ya. Terus yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan, ya dalam suatu kegiatan pembelajarannya. Jadi media itu sebagai perantara, ya. Terus juga sebagai ya penarik siswa lah, ya gitu. Jadi supaya siswa itu berperan aktif, ya itu berperan aktif dan juga pembelajarannya bisa menyenangkan, ya. Jadi sebagai perantara ya media itu, ya pembawa pesan, ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dengan menggunakan media si peserta didik bisa lebih memahami, ya, jadi membawakan pesan, ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Terus selanjutnya soal nomor 4, ya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, Project Based Learning, ya. Nah, urutan yang benar, ya, ya kita lihat ini. Yang satu, penentu pertanyaan mendasar, ya. Tuh, urutan PBL itu yang benar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Udah betul ini, udah berurutan. Yang kedua, mendesain, ya. Setelah menentukan pertanyaan, baru kita desain, ya, project-nya, ya. Terus yang ketiga, baru setelah disusun project, baru kita menyusun jadwal. Ya, setelah disusun jadwal, nanti kita memonitor ya peserta didik dan kemajuan proyeknya, ya itu. Nanti setelah dimonitor baru kita ujikan hasilnya. Setelah diuji baru kita evaluasi. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi, ya. Nah, di sini kata kuncinya ya supaya untuk mengembangkan bakat dan minatnya, ya. Nah, terus juga kegiatan itu harus memiliki fungsi, ya. A. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, prestasi. C. Penyaluran pengembangan edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. E. Prestasi, pengembangan edukatif, dan ekonomis, ya. Jadi harus memiliki fungsi yang pertama penyaluran, ya. Jadi untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Terus setelah disalurkan, baru kita kembangkan, ya. Nah, kembangkan sesuai dengan edukatifnya, ya. Itu juga nantinya di dalam itu bisa rekreatifnya dan siswa itu bisa berkreasi, ya. Berkreasi nanti akan misalnya diikut sertakan kegiatan lomba-lomba, ya. Itu nanti juga memunculkan, ya, siswa itu prestasi, ya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan potensi sesuai dengan bakat minatnya siswa, ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang B.
Soal nomor 6. Saat pembelajaran, banyak siswa yang membutuhkan perhatian khusus dari guru karena kurang bisa mengikuti beberapa materi pelajaran yang diberikan. Cara guru dalam memberikan tanggapan yang efektif, empati, dan santun agar peserta didik merasa senang, bergairah, dan berinisiatif ya adalah menyamakan pendapat dari beberapa siswa yang saling mengemukakan argumen untuk mencapai kesepahaman, kesepahaman. B. Terus memacu siswa menjawab pertanyaan yang diberikan sampai mendapatkan jawaban yang benar. C. Meminta siswa memberikan alasan atas jawaban yang diberikan. D. Meminta siswa tertentu untuk menjawab dengan benar. E. Membantu siswa dengan memberikan jawaban yang benar. Nah, di sini ya kata kuncinya cara guru memberikan tanggapan yang efektif, empati, dan santun. Ya, itu. Jadi untuk menanggapi berarti di sini adanya terjadinya ya diskusi ya nanti untuk menyamakan pendapat ya karena di sini terjadinya beberapa pendapat ya dan adanya terjadinya perbedaan pemahaman atau pendapat ya. Nah, di sini ya supaya peserta didiknya juga belajar merasa senang, bergairah dan berinisiatif ya. Jadi kita harus menyamakan dulu pendapat dari beberapa siswa, saling mengemukakan argumen untuk mencapai kesepahaman ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. E. Untuk mengukur kedalaman materi. Ya. Nah, kata kuncinya ini tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik ya. Jadi ketika pembelajaran ya di akhir pembelajaran itu guru melakukan refleksi ya. Tujuan diadakannya refleksi itu ya untuk menganalisis ya tingkat peserta didik itu ya dalam proses belajar mengajar ya itu terjadi keberhasilan ataupun tidak berhasil ya gitu jadi untuk dianalisis diukur ya gitu jadi jawaban yang tepat itu yang A untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya soal nomor 8. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil setidaknya rencana pelaksana pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip di antaranya ya. A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Ada kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. E. Penilaian itu menekankan pada satu kompetensi tertentu. Ya. Jadi di sini kegiatan refleksi itu kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk melakukan penilaian ya itu dilaksanakannya semenjak awal pembelajaran ya sampai akhir pembelajaran ya itu jadi untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang D ya untuk soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti itu berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas ya yang diajar. B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan. C. Keinginan untuk membantu guru. D. Kepedulian peneliti agar kinerja guru. E. PTK menjadi salah satu kebutuhan guru.
Nah, di dalam PTK, masalah yang diteliti itu ya biasanya berasal dari ya diri seorang guru ya. Jadi yang merasakan ketika kegiatan pembelajaran di kelas ya itu. Jadi yang diragukan atau yang dirisaukan, yang dikhawatirkan oleh guru ya ketika dia itu mengajar di kelas ya itu baru nanti kita seorang guru itu melakukan PTK dan penelitian tindakan kelas. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar. Selanjutnya soal nomor 10, rumusan masalah dalam PTK berikut. Yang mana paling tepat disebut dengan rumusan masalah PTK. A. Apakah pengaruh permainan peran dan meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menunjukkan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam perkembangan bahasa Inggris? C. Bagaimana efektivitas model pembelajaran GI ya Group Investigation dalam menumbuhkan daya kritis siswa? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah. Apa persepsi siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pelajaran bahasa Inggris. Ya. Nah, ini kata kuncinya itu rumusan masalah ya dalam PTK. Ya, namanya rumusan nanti di sini terjadinya kalimat tanya. Bagaimana cara, penyebabnya, ya itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya sesuai dengan rumusan masalah PTK ya. Nah, ini jawabannya yang B, bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam dalam pelajaran bahasa Inggris ya di kelas 11 IPA 2. Nah, itu jawabannya yang B. Baik, terima kasih ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya pembahasannya ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman terutama yang akan melaksanakan UP-PPG dalam jabatan 2022. Semoga yang akan melaksanakan UP berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang diharapkan ya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.